Ditampilkan seorang pria yang sedang melakukan penelitian di atas daratan yang hancur. Banyak hal yang dilaporkan pria itu kepada rekannya lewat radio komunikasi, mulai dari kondisi udara, retakan yang mengeluarkan lava, sampai dengan temuan sekoci penyelamat yang terdampar di pantai. Bahkan ada satu bangkai kapal perang. Si rekan yang berada di kantor pusat melaporkan badai yang semakin mendekat, tapi si pria bersikeras bahwa ia akan memeriksa kapal perang yang terdampar dan itu tidak akan lama. Sampai akhirnya Staying ahead of it, but it's gaining. John, where are you? Beacon! dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, keluarga adalah pelukan yang tidak selalu terlihat tetapi selalu terasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Greenland 2 Migration, sebuah film yang rilis pada tahun 2026, disutradarai oleh Rick Roman Wu, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik daripada kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. 5 tahun telah berlalu sejak sebuah komet bernama Clark menghantam bumi dan memusnahkan lebih dari 75% populasi dunia. Serpihan-serpihan komet itu masih bergelayut di atmosfer, mencemari udara dan meninggalkan radiasi sisa yang belum benar-benar lenyap. Gempa bumi serta badai elektromagnetik kini menjadi bagian dari keseharian, seolah dunia tak pernah lagi mengenal ketenangan. Manusia pun tak punya pilihan selain bertahan hidup di dalam bunker, jauh dari permukaan yang telah menjadi negeri asing. Salah satu dari para penyintas adalah John yang tinggal bersama keluarganya di bunker di Greenland. Beruntung ia berhasil melompati gerbang dan masuk ke dalam bunker tepat pada waktunya, lalu menutupnya kembali sesaat sebelum badai menghantam. Setelah tim melakukan dekontaminasi, John duduk terpaku, masih berusaha mencerna betapa dekat dirinya dengan maut. Ia kemudian memutuskan menemui terapisnya dan menceritakan betapa aneh serta beratnya dunia yang harus mereka jalani sekarang. Sang terapis menjelaskan bahwa semua orang sedang menanggung trauma, hanya saja mereka sibuk berpura-pura seolah semua baik-baik saja. Karena itu, ia menyarankan John untuk berhenti menahan semuanya sendiri dan mulai lebih terbuka kepada keluarga. Sementara itu, istri John, Allison, sedang menghadiri rapat bersama para pemimpin bunker lain yang cemas karena persediaan mulai menipis. Ketika Allison menerima catatan yang memberitahukan John telah kembali dengan selamat, Dr. Amina membagikan informasi yang ia kumpulkan bersama ilmuwan dari bunker-bunker lain tentang kawah besar yang ditinggalkan komet Clark. Ukuran dan bentuk kawah itu ternyata mencegah badai radioaktif terbentuk di sekitarnya. Sementara kedalamannya membuat udara tercemar sulit masuk ke dalam area tersebut. Karena itulah tempat itu mungkin bisa menjadi wilayah yang aman untuk ditinggali manusia. Namun Adam mengingatkan bahwa kawah itu berada di wilayah selatan Perancis, sementara perang saudara sedang berkecamuk di seluruh Eropa. Ya, begitulah manusia, selalu saja ada konfliknya. Tiba-tiba gempa mengguncang seluruh bunker, tiba-tiba gempa mengguncang seluruh bunker. Setelah beberapa menit dalam ketakutan, mereka kembali melanjutkan hidup seperti biasa. Dalam rapat itu, seseorang menyadari bahwa gempa kini terjadi lebih sering daripada sebelumnya. Amina menjelaskan bahwa lempeng tektonik mulai kembali bergeser dan memicu aktivitas yang semakin tinggi di wilayah itu. Meski begitu, seorang perwira berkata bahwa jika bunker ini mampu bertahan saat komet menghantam, maka tempat ini juga seharusnya bisa bertahan menghadapi semua guncangan. Setelah itu, Allison mengingatkan semua orang bahwa mereka menerima sinyal darurat dari luar. Adam langsung menolak gagasan untuk menolong mereka karena bunker tidak memiliki cukup sumber daya untuk menampung lebih banyak pengungsi, belum lagi resiko penyakit menular yang bisa ikut masuk. Ia ingin pembicaraan itu dihentikan begitu saja, tetapi Allison mengingatkan bahwa setiap keputusan harus ditentukan lewat voting. Satu persatu tangan pun terangkat dan sebagian besar kelompok berpihak pada Allison. Akhirnya mereka setuju untuk mengirim Snowcat pada esok hari. Pada suatu momen saat John sedang sibuk memperbaiki pipa-pipa di bunker, Allison menemukan putra mereka, Nathan, berada di luar. Dengan marah ia menegur dan mengingatkan bahwa setiap malam John batuk parah akibat terlalu sering keluar sebagai pengintai.
Lalu pada suatu acara makan malam bersama seluruh keluarga, John memberikan bunga yang ia temukan di bangkai kapal perang kepada Allison. Tak lama kemudian, Allison memaksa Nathan mengaku bahwa ia tadi pergi keluar dan John pun ikut marah lalu menegurnya keras sampai Nathan meninggalkan meja makan. Meskipun marah, tetapi Allison mengingatkan kembali bahwa keras kepala itu diturunkan oleh John, lalu mereka pun berdansa mesra, mungkin untuk mengusir beratnya hidup meski hanya sebentar. Namun Allison kembali cemas ketika mendengar John batuk. Sementara itu di kamarnya, Nathan menyalakan senter dan memanfaatkan titik-titik hitam yang dibuat pada spray untuk memunculkan bintang-bintang di langit-langit kamarnya. Ia membayangkan diri sedang berada di luar, menatap langit malam yang sudah lama tak bisa ia lihat dengan mata telanjang. Itu adalah cara kecil seorang anak untuk merindukan dunia yang pernah ada. Keesokan harinya, John menemukan beberapa retakan pada dinding bunker dan dari sana ketegangan baru pun mulai tumbuh. Sementara itu, Snowcat yang dikirim berhasil menyelamatkan sekelompok penyintas. Di perjalanan pulang, tim di dalam kendaraan itu menghubungi bunker untuk meminta izin melakukan perjalanan kedua karena tadi mereka terpaksa meninggalkan beberapa orang akibat ruang yang tidak cukup. Adam segera menolak sambil mengingatkan semua orang bahwa mereka tidak memiliki cukup tempat maupun sumber daya. Pada saat yang sama, gempa lain mengguncang wilayah itu. Guncangan kali ini menghantam bunker lebih kerasa dari biasanya. Tak lama kemudian, beberapa bagian langit-langit di berbagai ruangan mulai runtuh, menjebak dan melukai banyak orang. Sebagian puing menghantam John, dan debu yang berhamburan membuat batuknya semakin parah, tetapi seorang teman datang membantu menariknya keluar dari ruangan itu. Alarm berbunyi ketika bunker kembali terguncang, lalu terdengar ledakan di dekat sana. John segera berlari ke kantor untuk menyelamatkan Allison yang juga terkena reruntuhan puing. Ia membantu Allison berdiri, lalu mereka berdua pergi mencari putra mereka. Mereka menemukan Nathan di kamarnya dengan masker terpasang, tetapi pemuda itu masih kesulitan bernafas. John lalu mengerahkan keluarganya mengemas sebanyak mungkin barang, sementara ia pergi mencari masker tambahan agar mereka bisa keluar. Karena guncangan belum berhenti, dinding-dinding bunker juga mulai ikut hancur. Di pintu keluar, kerumunan orang yang putus asa berkumpul di depan pintu yang hanya terbuka sebagian. Mereka tak akan bisa keluar lewat pintu itu. Jadi John mengarahkan keluarganya ke terowongan timur. Sayangnya, mereka mendapati terowongan itu sudah runtuh. Namun karena itu satu-satunya pilihan yang tersisa, John dan keluarga pun terpaksa merangkak di bawah puing-puing. Keluarga itu pun berlari sekuat tenaga dan akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Di luar, para penyintas berlarian kemana-mana, sementara semburan air panas mulai keluar dari tanah. Suasananya kacau, seolah bumi sendiri sedang memuntahkan amarahnya ke permukaan. Di tengah kekacauan itu, John dan Allison kehilangan Nathan dari pandangan. Mereka berbalik mencari dan menemukan pemuda itu sedang membantu Amina yang terjatuh. Keluarga itu kemudian membawa Amina bersama mereka sambil berlari ke pantai, tempat para penyintas sedang memanjat ke atas perahu skoci untuk mencoba melarikan diri. Terlalu banyak orang berdesakan sampai salah satu perahu akhirnya miring ke samping dan membuat kerumunan orang jatuh ke air. Hanya satu perahu yang tersisa, jadi John segera memandu keluarganya dan beberapa penyintas lain untuk naik dengan cepat. Allison juga ingin beberapa penyintas lain untuk naik dengan maksud membawa sebanyak mungkin orang. Tetapi jurumudi mengingatkan bahwa beban berlebih akan membuat perahu terbalik sehingga tak ada pilihan selain menutup pintu di depan wajah-wajah yang tertinggal. Para penyintas di luar terus bergelantung pada badan perahu sampai akhirnya terlepas. Pada saat itulah gelombang raksasa muncul dan menghantam pantai, menewaskan semua orang yang tidak sempat melarikan diri.
Jurumudi berhasil mengendalikan keadaan dan mereka terus melaju dengan selamat. Beberapa saat kemudian, John menggunakan sebuah alat pendeteksi dan memastikan kualitas udara di tempat itu cukup baik sehingga mereka bisa melepas masker. Setelah itu, mereka mulai berdiskusi kemana mereka harus pergi. Karena Islandia sudah lenyap, mereka sepakat bahwa tujuan terdekat adalah Inggris. Beberapa jam kemudian, perahu itu tiba-tiba berhenti berfungsi. John memeriksa mesinnya dan berhasil memperbaiki agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Saat malam, Nathan akhirnya bisa melihat bintang-bintang dengan mata kepalanya sendiri dan hal itu membuatnya begitu bahagia. Beberapa hari kemudian, perahu itu kembali berhenti. Kali ini bukan karena mesinnya bermasalah, melainkan kehabisan bahan bakar. Kelompok itu tidak punya pilihan selain menghemat makanan dan membiarkan laut membawa mereka kemanapun arus menuntun. Setelah menunggu lama, perahu itu akhirnya mencapai daratan. Saat melihat keluar, mereka terkejut karena ternyata mereka tiba di Liverpool. John meriksa alatnya untuk memastikan udara di sana bersih, lalu mengatakan bahwa mereka harus segera mencari tempat berlindung sebelum makan. Namun ketika melihat ke bawah, mereka menyadari sebagian wilayah itu sudah tenggelam. John mengambil dayung dan mulai mengayuh sampai akhirnya perahu mereka menabrak jalan yang kering. Kelompok itu pun turun dari perahu mereka dan mendapati kota itu tampak seperti tempat yang telah lama ditinggalkan. Mereka kemudian melihat beberapa orang di kejauhan, lalu mengikuti hingga menemukan sebuah pemukiman sederhana. Tempat warga berusaha bertahan hidup dengan segala keterbatasan. John memperhatikan bahwa banyak dari mereka tampak sakit, seolah tak akan sanggup bertahan lama di luar sana. Tak lama kemudian, kelompok John mendengar jeritan dan segera mengikuti arah suara itu. Mereka lalu menemukan kerumunan orang yang sedang memprotes di depan sebuah bunker yang dijaga militer bersenjata. Adam bergegas ke gerbang dan menjelaskan bahwa rombongannya adalah pejabat pemerintah dari stasiun Green Line, lalu minta suaka darurat. Para tentara meminta semacam ID untuk membuktikan, tetapi hanya Allison yang masih memiliki. Karena itu, Allison lah yang diizinkan masuk. Adam mulai berdebat dengan para tentara, sementara kerumunan di luar semakin berang. Akhirnya, para tentara lalu menutup gerbang sementara alarm mulai meraung keras. Pada saat itu, badai muncul di langit dan kerumunan segera lari tunggang langgang karena panik. Keluarga John dan Aminah berlari menghentikan sebuah van. Lalu John menawarkan jam tangannya sebagai bayaran sehingga si supir pun mau membawa mereka. Allison memeluk erat Nathan untuk menenangkan, sementara Aminah larut dalam duka atas meninggalnya Adam. Si sopir yang diketahui bernama Obi tanpa Wan Kenobi menjelaskan bahwa orang-orang kini sudah putus asa dan tidak segan-segan membunuh demi makanan. Beberapa jam kemudian, van itu berhenti di tengah hutan untuk beristirahat. Obi menyalakan rokok lalu bercerita bahwa ia datang ke Inggris dari Nigeria 12 tahun lalu dan sama sekali tidak merasa menyesal karena Inggris sudah seperti istri kedua baginya. John lalu menanyakan tentang Prancis. Tak banyak yang bisa dijelaskan Obi, tapi yang pasti wilayah itu sangat tidak aman, serta menganggap kisah tentang kawah yang aman itu hanyalah rumor palsu. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dan menyadari bahwa beberapa pecahan komet sedang berjatuhan dari langit. Semua orang pun buru-buru berpegangan pada sesuatu, sedangkan Obi malah berlari ke mobilnya, mengaku bahwa itu adalah miliknya satu-satunya yang tersisa. Komet-komet mulai menghantam daratan dan salah satunya menewaskan Obi sekaligus menghancurkan van tersebut. Setelah hujan serpihan itu berakhir, Aminah dan keluarga John mengumpulkan tas serta barang-barang berguna yang masih bisa mereka selamatkan dari van, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. Pada akhirnya, mereka tiba di London dan mengetuk pintu sebuah bangunan besar. Ada celah terbuka dan senjata segera diarahkan. Namun begitu melihat kelompok John yang datang, suasana pun berubah hangat. Ya, yang mengarahkan senjata adalah seorang teman lama bernama Mackenzie, atau untuk selanjutnya akan saya sebut Mac. I never thought I'd see that ugly mug again. Oh, your mum ever talks about. Really?
Mike menunjukkan tempat itu kepada kelompok John, menjelaskan bahwa bangunan tersebut adalah panti jompo, sehingga para penyintas yang tinggal di sana semuanya adalah para lansia. Mike menjelaskan bahwa ia berhasil menutup bagian sayap bangunan itu, sementara generator masih menjaga sistem penyaringan udara tetap berfungsi. Kelompok itu akhirnya bisa beristirahat sambil menikmati sedikit makanan dan minuman untuk makan malam. Actually speaking of which. John kemudian bertanya tentang kawah, yang mana dijelaskan oleh Meg bahwa ia pernah mendengar rumor tersebut, tetapi ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dari jalanan luar terdengar jeritan dan suara tembakan, dan Meg menegaskan bahwa London sudah bukan tempat yang aman lagi. Beberapa waktu kemudian, Allison mencoba tidur, tetapi ia terus mendengar John batuk di kamar mandi. Ketika ia melihat ke wastafel, ia menemukan darah. John berusaha mengatakan bahwa itu hanya mimisan biasa, tetapi Allison terus mendesak sampai akhirnya John mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. John bercerita bahwa seorang dokter di bunker pernah mengatakan kepadanya bahwa pendarahan seperti itu adalah gejala yang menandakan hidupnya hanya tersisa 6-8 minggu lagi. Pengakuan itu membuat Allison tentunya hancur secara emosi, sehingga ingin tetap di panti jompo itu agar mereka bisa menghabiskan sisa-sisa hari John dengan tenang. Namun John menolak mati di sana dan justru ingin menemukan rumah baru bagi keluarganya agar bisa pergi dengan damai. Keesokan harinya, Meg memberi mereka salah satu dari banyak mobil yang terlantar di panti jompo serta sepucuk senjata untuk melindungi diri. Setelah memeluk erat untuk terakhir kalinya, kelompok John pun berangkat meninggalkan tempat itu. Beberapa jam kemudian, saat melintasi pedesaan, John melihat Nathan tampak murung, jadi mengusulkan suatu permainan untuk menghiburnya. Tiba-tiba saja, Okay. beberapa pria yang bersembunyi di semak-semak terus menembaki mereka sambil berhati-hati agar tidak mengenai mesin karena mereka ingin merebut mobil tersebut. John segera berlindung di balik kendaraan lalu membalas tembakan, menewaskan para perampok satu persatu saat mereka mendekat. Ketika tinggal satu orang lagi, John malah kehabisan peluru, tapi untungnya setelah menenangkan untuk sesaat, keluarga itu menggali lubang dan menguburkan Amina. John mengucapkan doa sebagai salam perpisahan terakhir, sementara Nathan merasa heran karena baginya berdoa terdengar seperti memohon akan hal baik, padahal yang didoakan sudah mengalami nasib buruk. Sepertinya Nathan tidak pernah mendapatkan pelajaran spiritual, sehingga sang ayah pun mencoba menjelaskan. Beberapa jam kemudian, keluarga itu tiba di sebuah wilayah gurun yang sangat luas dan menyadari bahwa inilah yang tersisa dari Selat Inggris. Setidaknya, itu berarti mereka tidak memerlukan perahu untuk menyeberang. Saat perjalanan berlanjut, mereka melihat banyak kapal dan kontainer terdampar di tanah, termasuk sebuah galeon Spanyol utuh. Setelah beberapa mil menempuh perjalanan, mereka mendapati jalan terhalang oleh banyak mobil dan para penyintas yang tidak bergerak maju. Ternyata ada jurang raksasa di antara Inggris dan Perancis yang hanya bisa diseberangi dengan berjalan di atas jembatan tali yang sangat berbahaya. Nathan ketakutan dan berkata bahwa ia tidak sanggup melakukan, oleh karena itu John maju lebih dulu untuk memberi contoh lalu menyemangatinya. Come on! Gempa mengguncang daerah itu, tetapi untungnya tidak ada yang jatuh. Masalahnya mereka masih harus menyeberang sekali lagi, yang mana kali ini jauh lebih menegangkan. That's it. You're okay. Untungnya Nathan berhasil meraih sisi tangga, lalu John dan Allison membantu menariknya naik kembali, kemudian buru-buru melanjutkan sebelum formasi batu itu benar-benar hancur. Don't let me fall! Ethan, keep moving. Hurry! Okay, let's go. Let's go. Let's go, Nathan. Come on. Mencapai Perancis, keluarga itu melanjutkan lagi-lagi dengan berjalan kaki. Mereka sempat menemukan kawah lain yang sangat luas dan segera merasa cemas karena kawah itu hanyalah daratan kosong. Apakah tempat mendaratnya komet Clark juga akan sama seperti ini?
Setelah melanjutkan kembali perjalanan, keluarga John mendengar suara tembakan. Tak lama, seorang pria datang mengancam, menodongkan senjata ke arah mereka. John menjelaskan mereka sama sekali tidak mencari masalah, apalagi berbuat jahat, hanya ingin mencapai kawah Clark. Si pria bersenjata pun menurunkan senjatanya, lalu memperkenalkan diri dengan nama Dennis. Pria itu lalu menawarkan makan dan mengajak mereka ke tempat tinggalnya. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu tiba di wilayah utara Prancis. Ditampilkan tempat tinggal Dennis yang ternyata bukan rumah, tapi sebuah pabrik tua dengan sebuah mesin mobil menjadi sumber tenaganya. Sementara mesin itu sendiri mendapatkan power dari panel surya. Dennis lalu memperkenalkan keluarga John kepada istrinya Gina dan putri mereka yang cantik, Camille. Diketahui bahwa istri Dennis mengalami kelumpuhan, bahkan tidak bisa berbicara akibat radiasi yang merusak sistem sarafnya. Saat makan malam, Dennis mengetahui bahwa keluarga John sedang berusaha mencapai kawah Clark, lalu memperingatkan bahwa wilayah itu sangat dekat dengan medan perang. Jadi kini ada dua kubu yang menguasai wilayah itu, mereka yang mengaku pemerintah dan mereka yang mengaku pemberontak. Kedua kubu tersebut saling berperang untuk memperebutkan wilayah kawah Clark, termasuk sisa-sisa tentara Perancis. Adegan berpindah menampilkan Camille yang mengajak Nathan ke kamarnya. Tidak, ini tidak seperti yang kita harapkan. Keduanya masih muda belia, jadi menghabiskan malam dengan menatap bintang-bintang yang dibuat Nathan. Keesokan paginya, Dennis memberi John sebuah peta dan menunjukkan jalur yang paling tidak berbahaya. Ia juga menyebut nama seorang teman di militer dan memberikan foto lama agar mereka bisa membuktikan bahwa mereka mengenalnya, dengan harapan itu akan membuat orang-orang di sana mau membantu. Tiba-tiba Dennis mulai menangis dan memohon kepada John agar membawa Camille bersama mereka. Ia berkata bahwa seandainya bisa, ia sendiri akan mengantar putrinya ke kawah, tetapi ia harus tetap menjaga istrinya. John sempat ragu, namun Allison menjawab dengan yakin, mengiyakan permintaan si pria Prancis karena mengerti kondisinya. Beberapa waktu kemudian, Camille berpamitan kepada orang tuanya dengan air mata, lalu pergi bersama John menggunakan van milik Dennis. Beberapa jam setelah berkendara, Allison melihat kedua muda-mudi sedang murung, jadi memutuskan untuk berhenti sebentar agar mereka bisa beristirahat. John memulai suatu permainan, meminta setiap orang memilih satu di antara dua opsi yang ternyata cukup seru dan bisa diterapkan ketika sedang bosan. Suasana hati mereka pun menjadi sedikit membaik, tapi sayangnya momen itu tak bertahan lama karena sekelompok tentara menghampiri. Karena tak bisa berbahasa Perancis, John hanya mengangkat tangan menandakan bahwa diri bukanlah ancaman. Untungnya Camille segera menyebut nama teman sang ayah yang merupakan salah satu komandan bernama Jenny, dan untungnya itu berhasil meyakinkan para tentara membantu mereka menyeberangi wilayah tersebut. Menjelang malam, kelompok itu memasuki zona perang tempat tentara sedang bertempur melawan pemberontak. Seorang tentara memandu mereka ke garis belakang pertempuran agar bisa menyelinap melewati hutan tanpa terlihat. Tentara-tentara berguguran di mana-mana dan keluarga itu bahkan melihat seorang pria terbakar hidup-hidup. Si pemandu menghubungi markas untuk memberitahu bahwa ia sedang membawa warga sipil, lalu rekan-rekannya menyuruh terus bergerak sementara mereka memberikan perlindungan. Kelompok itu terus maju dan akhirnya mencapai parit-parit perlindungan. Tempat John nyaris roboh saat batuknya kembali menyerang. Ketika berjalan di dalam parit, mereka harus menghindari banyak mayat dan menyaksikan lebih banyak tentara tertembak di depan mata mereka. Let's go! Let's go! Nathan, go! Setelah berjam-jam dalam ketegangan, kelompok itu akhirnya menemukan pemukiman militer. Camille melihat beberapa gunung yang sebelumnya tidak ada dan John menyimpulkan bahwa itu berarti mereka sudah dekat dengan kawah. Ketika mereka menanyakan Komodor Jenny dengan seorang perwira, sangat disayangkan mereka justru menemukan bahwa Jenny sudah gugur. Si perwira tidak bisa membantu karena banyak warga lain yang harus dievakuasi. John pun akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya sedang sekarat dan hanya ingin melindungi keluarga. Si perwira pun merasa iba dan akhirnya memberi mereka tempat dalam sebuah bus. Jadi keluarga John bersama beberapa penyintas lain pun berangkat menuju kawah.
Sangat disayangkan setelah beberapa jam, perjalanan terhenti karena terjadi ledakan tak jauh dari sana. Tiba-tiba bus itu dikepung oleh pasukan pemberontak, seorang tentara turun untuk melawan tetapi langsung ditembak mati. Setelah itu, seorang pemberontak juga menghabisi supir bus dan memaksa semua pengungsi turun. John menyuruh keluarganya keluar lebih dulu, tetapi ia sendiri turun belakangan karena telah merencanakan suatu perlawanan. John keluar sebagai pemenang sambil membawa senjata, tetapi ia juga mengungkapkan bahwa diri tertembak. Semua orang pun segera naik ke bus, lalu Nathan menekan luka John, sementara Allison yang menyetir. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di puncak gunung baru yang menjulang. Keluarga itu lalu membantu John berjalan sampai akhirnya mereka menemukan kawah Clark. Ternyata rumor kawah itu benar adanya. Kawah tersebut adalah tempat yang indah, dengan tanah yang subur dan begitu murni. Tempat yang terasa sempurna untuk memulai kehidupan dan membangun dunia yang telah hancur. Hold on. Let me take this in. Film pun ditutup dengan robohnya John dan segera keluarganya mengelilingi untuk mengucapkan selamat berpisah untuk terakhir kalinya. Sementara Allison dan Camille menangis, Nathan akhirnya memahami tentang doa. Dia mengulang doa-doa yang pernah diucapkan John, berharap agar kebaikan bisa menjemput sang ayah di kehidupan berikutnya. Apakah kehidupan manusia yang damai akan dimulai kembali, atau justru konflik dan perang yang sedang terjadi akan menuntun umat manusia menuju akhir yang tragis dan tamat? Ending film ini sebenarnya terasa seperti penutup yang pahit, tapi tetap menyisakan harapan. Inti akhirnya bukan cuma soal mereka berhasil sampai ke kawah, melainkan soal semua pengorbanan yang harus dibayar untuk bisa tiba di sana. Rumor tentang kawah itu ternyata memang benar, tempat yang subur, bersih, dan cukup aman untuk jadi titik awal kehidupan yang baru. Jadi secara makna, film ini menutup perjalanan keluarga John dengan gagasan bahwa dunia lama memang sudah hancur, tapi bukan berarti semuanya benar-benar berakhir. Bagian paling menyentuh ya tentunya ada di John. Saya pikir kematiannya bukanlah suatu kejutan, mengingat dari awal film sudah memberi isyarat bahwa kondisi tubuhnya terus menurun akibat terpapar radiasi di permukaan. Kemudian di perjalanan akhir, kondisi itu diperparah lagi oleh luka tembak yang ia terima saat berusaha melindungi keluarga. Jadi waktu John akhirnya roboh di depan kawah, adegan itu terasa seperti akhir dari perjalanan seorang ayah yang sedari awal hanya punya satu tujuan, memastikan Allison, Nathan, dan Camille tetap hidup. Saya pikir yang bikin ending ini bekerja dengan baik adalah cara film menampilkan kematian John. Film ini tidak menjadikannya momen pahlawan yang berlebihan atau dibuat terlalu dramatis. Justru perpisahan itu terasa sederhana dan manusiawi karena John meninggal setelah melihat keluarganya punya tempat untuk melanjutkan hidup. Ada rasa sedih, tentu, tapi di baliknya ada kelegaan karena perjuangannya tidak sia-sia. Pada akhirnya, film ini melanjutkan tema dari film pertama, ketika dunia runtuh, yang benar-benar diuji bukan cuma kemampuan bertahan hidup, tapi juga ikatan keluarga dan kemauan untuk tetap peduli pada orang lain. Dari awal, Allison selalu ingin membantu orang lain walaupun situasinya sulit, dan pada akhirnya kebaikan itu seperti berputar balik menolong mereka juga. Jadi makna endingnya, harapan, kepedulian, dan kebersamaan itulah yang membuat manusia masih layak bertahan. Bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!